sampah yang ada di sungai itu adalah hasil karya kita bersama. Hasil karya kita bersama. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Halo, jangan lupa ya subscribe channel Revians TV. Jangan lupa subscribe channel Revians TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Iril. Ya, kembali lagi sama saya Iril di channel YouTube Revians TV. Nah, kali ini ngobrol bareng bersama penggiat sungai, yaitu Pak Suparno Jumar. Sekarang udah di tengah kita sapa aja. Halo Om, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pemirsa Revians TV, alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Om sekarang? Kesibukannya masih apa nih? Masih main di kali juga. Main di kali ini seru nih kayaknya. Om, pengen tahu nih Om, awal mula Om ini terjun di kali istilahnya itu kenapa sih Om? Awalnya tuh kapan? Kenapa bisa mau mencurahkan jati dirinya semua ke sungai itu? Kenapa Om? Boleh cerita nggak Om? Dulu kan tahu Om ini saya kuliah kan wartawan gitu kan. Kok sekarang kok tiba-tiba jadi penggiat sungai gitu? Kenapa tuh Om? Bisa cerita nggak Om? Jadi saya itu kalau saya asli dari Purworejo. Ya. Saya kebetulan satu alma mater dengan Kang Iril di SMP Negeri 17 sekarang. Saya berasal dari sebuah desa, Dusun Kebo Kuning, Desa Suko, Kecamatan Bagelen. Masa lalu saya kecil itu di Sungai Bogowonto. Kalau di Desa Suko, Dusun Kebo Kuning itu ada namanya Doanggaeng. Di sana aliran Sungai Bogowonto itu pada saat musim hujan, waduh, kalau banjir luar biasa. Tapi kalau musim kering itu adalah waktu yang dinanti karena tahun-tahun 80 itu sampai tahun-tahun 90 itu main di sungai itu adalah sebuah cara untuk berkawan, untuk berlatih diri, untuk nyari rumput, nyiramin tembakau, nyari batu, nyari pasir. Jadi ya memang dari sejak dulu keseharian saya sampai tahun 89 saya hijrah ke Jakarta, saya di sungai. Kemudian tahun 89 saya ke Jakarta, tahun 95 saya ke Bogor, kemudian baru tahun-tahun 2000-an saya ketika tinggal di Bogor kemudian melihat ada sesuatu yang kemudian kok tidak elok, yaitu keberadaan Sungai Ciliwung. Nah, kebetulan saya tinggal tidak jauh dari Sungai Ciliwung. Kemudian masa lalu saya itu teraduk-aduk lagi di tempat tinggal saya saat ini di Kota Bogor. Jadi saya kemudian mencoba mencari kawan-kawan, mencari organisasi yang memang memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan sungai. Akhirnya tahun-tahun 2015 kalau nggak salah, saya ketemu sebuah organisasi namanya Komunitas Peduli Ciliwung, yang komunitas ini sebenarnya berdiri dari tahun 2009. Akhirnya kemudian saya bergabung sampai saat ini. Kenapa kemudian saya bergabung? Karena saya ingin kalau saya berprinsip bahwa dimanapun saya berada itu saya ingin memberikan manfaat terhadap orang-orang di sekitar saya, terhadap lingkungan tempat tinggal saya. Sesederhana itu. Termasuk saya ingin menjaga, ingin merawat alam semesta ini yang ini adalah kewajiban kita bersama. Dan tentu saja ini adalah kewajiban saya. Dan saya punya kewajiban untuk mengekstafetkan atau meneruskan kepada anak saya, dan mudah-mudahan anak saya juga akan mengestafetkan yang sama kepada
cucu saya nanti. Saya juga beberapa kali diskusi mengenai sungai sama Mas Rendra, karena sama-sama juga satu Sungai Bukowonto, kemudian sekilas juga berdiskusi dengan kondisi sungai yang ada di Indonesia pada umumnya. Tapi yang jelas, kenapa saya lagi-lagi juga terjun ke isu sungai, karena dari sungai itu adalah sumber kehidupan. Jadi kalau kita kemudian meninggalkan sungai, sebenarnya kita sudah bertolak belakang terhadap peradaban yang pernah maju di peradaban manusia. Terlebih kalau kemudian sungai-sungai itu kemudian tidak dirawat, tidak dijaga, tidak disayangi. Ya kita kemudian menjadi orang yang kemudian zolim. Kita menjadi orang yang kemudian melukai alam semesta. Kondisi sungai pas saat Om gabung di komunitas itu seperti apa sih Om dulu? Pas sungai lebih ke Ciliwung ya Om? Itu kondisinya seperti apa sih Om? Dibandingkan sekarang ini? Iya, jadi kalau berbicara Sungai Ciliwung ini, saya akan cerita sekilas. Jadi Sungai Ciliwung yang ada di Bogor itu panjangnya sekitar 15 km. Ada 13 kelurahan, kemudian ada sekitar Bogor Timur, Bogor Tengah, Tanah Serial, Bogor Utara. Ada 13 kelurahan dan 4 kecamatan. Panjangnya 15 km. Sementara di hulunya itu adalah wilayah Kabupaten Bogor. Jadi kalau teman-teman di komunitas peduli Ciliwung bergerak saat itu dan sampai saat ini itu ada di Kota Bogor, sebenarnya apa sih namanya? Mungkin kalau orang yang pesimis kemudian lo gila-gilaan ya. Lo sampai kapan membersihin sungai itu sampai bersih? Nggak mungkin bersih katanya. Puncak itu kotor banget. Tapi mudah-mudahan semangat teman-teman tidak kemudian luntur. Karena apa? Karena di hulunya belum dibenahin. Nah, kalau kemudian kondisi dulu saya awal bergabung, kemudian saat ini, ya kami patut bersyukur bahwa memang kemudian kalau capaian yang kemudian cukup signifikan adalah tahun 2018, teman-teman komunitas kemudian mengidentifikasi ada 89 titik timbunan sampah yang ada di bibir sungai. Kemudian tahun 2019 setelah setahun, kemudian adanya tim Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung, 89 titik timbunan sampah yang ada di sepanjang daerah aliran sungai di Kota Bogor itu kemudian tidak ada. Kenapa? Karena kemudian ini perlahan yang kemudian dilakukan pendekatan-pendekatan antara teman-teman Satgas, teman-teman komunitas, kemudian kepada wilayah yang dilalui sungai. Jadi teman-teman komunitas, kemudian teman-teman Satgas melakukan komunikasi-komunikasi dengan camat, dengan lurah, dengan ketua RT, dengan ketua RW, termasuk juga dengan masyarakat. Berdiskusi, mencari solusi apa yang mesti dilakukan terhadap masalah ini. Teman-teman komunitas, teman-teman Satgas juga tidak punya kapasitas, bukan tidak punya, menjaga diri supaya tidak kemudian menyodorkan solusi. Khawatirnya kemudian solusi yang ditawarkan kemudian tidak tepat. Tapi tentu saja dengan harapan adanya mungkin diskusi kecil atau FGD kecil antara tim Satgas, teman-teman komunitas, kemudian juga pengurus RT, pengurus RW, dan masyarakat, kemudian ada kesepahaman masalah, kemudian ada solusi bersama, dan diamini bersama bahwa tempat ini bermasalah, betul, kemudian kita carikan solusinya, teman-teman komunitas, teman-teman Satgas, kemudian karena kalau berbicara Sungai Ciliwung, kemudian ada komunitas, kemudian ada sebuah program yang dijalankan oleh Wali Kota Bogor, dalam hal ini adalah tim Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung. Artinya, tim yang dibentuk oleh Wali Kota, kemudian secara garis koordinasi, kemudian nyambung. Jadi antara Wali Kota, kemudian para kepala dinas yang terkait, kemudian juga camat, kemudian lurah, ketua RW, ketua RT, kemudian paling bawah adalah kami berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi tugas teman-teman Satgas, termasuk juga teman-teman komunitas adalah bagaimana pada saat di lapangan kemudian menemui masalah, kemudian
masalah ini kemudian didiskusikan. Jadi diskusi dengan lurah, dengan ketua RT, dengan ketua RW, kemudian juga dengan masyarakat untuk mencari solusi bersama. Jadi dalam hal ini tim Satgas maupun komunitas itu kemudian tidak memberikan solusi, artinya ini masalahnya, ada masalah ini, solusinya ini. Tidak. Tapi teman-teman kemudian memberikan ruang kepada para pihak untuk kemudian berdiskusi mencari solusi bersama. Nah, ini yang kita dorong supaya kemudian di tengah-tengah masyarakat kemudian ada kesepemahaman yang sama terhadap sebuah masalah, kemudian ada kesepemahaman yang sama terhadap solusi masalah-masalah tersebut. Ini yang harus kita kawal. Oke. Dari masyarakatnya sendiri gimana sih Om? Seperti apa dukungan atau awareness-nya masyarakat terhadap sampah ini Bogor gimana Om? Menurut Om? Jadi memang selama 10 tahun teman-teman komunitas Peduli Ciliwung di Bogor ini juga bergerak, memang harapan yang kami idamkan adalah bagaimana kemudian memang peran masyarakatnya itu dominan. Masyarakat yang kemudian dominan. Teman-teman komunitas itu hanya mungkin supporting lah ya. Tapi lagi-lagi peran masyarakat itu masih sangat minim. Kenapa sangat minim ya? Ada banyak faktor lah. Apalagi Bogor juga termasuk menjadi kota penyangga ibu kota yang kemudian penduduknya juga sangat heterogen. Bagaimana yang kita tahu bersama bahwa di tengah masyarakat yang heterogen itu memang sangat sulit. Berbeda dengan di sebuah desa atau di sebuah perkampungan yang memang kemudian masyarakatnya antara tetangga kiri kanannya sangat saling mengenal, kemudian begitu ada masalah ya kemudian mereka sama royong-royong kemudian untuk mencari solusi. Tapi memang kalau begitu di kota memang boleh dibilang lolo gua-gua lah. Jadi ini persoalan berat bagaimana kita secara bersama-sama mengisi ruang yang kosong. Kalau selama ini pemerintah kemudian sudah melakukan edukasi, kemudian ada kekurangan itu harus kita tutupi, kekurangan itu harus kita isi. Jadi pemerintah juga tidak akan serta-merta kemudian bisa 100% mengambil peran itu. Tanpa peran serta masyarakat, program sebagus apapun tidak akan pernah bisa jalan. Karena masyarakat juga menjadi sangat kunci. Ini yang menjadi penting. Aku tertarik sama anak mudanya. Anak mudanya seperti apa sih Om di Bogor itu? Apakah mendukung kegiatan ini atau awareness soal sampahnya juga meningkat atau gimana Om? Jadi kalau di peran serta kaum muda memang ada beberapa organisasi kepemudaan, artinya organisasi komunitas gitu ya, komunitas yang memang peduli lingkungan itu memang banyak. Ada beberapa organisasi memang yang kemudian mereka bergerak sesuai dengan isu yang mereka usung. Nah, tapi memang sinergi antar komunitas ini memang masih belum seutuhnya terkoneksi, belum seutuhnya nyambung. Karena apa? Jadi saya selalu menyinggung bahwa ada peran-peran yang bisa kawan-kawan komunitas lain isi. Karena teman-teman komunitas Peduli Ciliwung tidak mungkin melakukan ini semuanya. Kenapa? Teman-teman komunitas Peduli Ciliwung sangat sadar betul bahwa teman-teman komunitas Peduli Ciliwung juga banyak kekurangan. Terutama pertama adalah dari sisi waktu, kemudian dari sisi tenaga, kemudian dari sisi pemikiran. Kenapa? Karena teman-teman itu kemudian juga punya kesibukan. Ada yang kuliah, ada yang mengajar, ada yang bekerja. Jadi tidak mungkin ruang-ruang yang harusnya diisi oleh kawan-kawan yang lain itu diisi juga oleh teman-teman KPJ. Tidak bisa. Jadi sama. Ruang-ruang itu harus diisi. Oleh siapa? Ya teman-teman yang memang punya passion, punya tantangan untuk mengisi ruang-ruang itu. Komunitas ini pendanaannya dari mana? Apakah ada pendanaan atau enggak? Atau emang sukarela sendiri? Ini teman saya yang nanya sih. Oke, saya jawab. Jadi Komunitas Peduli Ciliwung itu adalah organisasi tanpa bentuk. Organisasi tanpa bentuk. Tanpa struktur. Tapi secara gerakan, teman-teman ini secara konsisten, ya kami bersyukur karena sekarang menginjak ke 11 tahun.
organisasi ini tanpa pendanaan dari pihak manapun. Jadi ini murni dari semangat teman-teman relawan. Jadi siapapun yang mau bergerak, bergabung, silahkan. Tinggal datang, kapan dan di mana teman-teman melakukan kegiatan, tinggal datang ke lokasi itu. Kami cuma modalinnya apa coba? Cuman karung, Mas. Jadi karung-karung itu, karung bekas. Karung-karung bekas itu yang kemudian untuk wadah sampah-sampah yang kami punguti dari sini. Nah, kemudian juga sering saya sampaikan bahwa dengan mengutin sampah, kemudian kami masukkan ke dalam karung, kemudian kami buang ke TPA oleh teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor ini sebenarnya juga bukan solusi yang permanen. Karena apa? Kami memindahkan masalah sampah yang kemudian masuk ke sungai, kemudian ke TPA. Tapi nggak apa-apa, kita sambil cari bentuk solusi yang ideal dan permanen. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada solusi yang kemudian ideal dan permanen sehingga sampah-sampah yang kami tangkap dari sungai bisa diselesaikan dari tempat itu. Kemudian masyarakat yang tinggal di sekitar itu juga kemudian bisa menggunakan fasilitas itu. Om, tadi masalah pembuangan ya. Aku mau nanya, apakah selain dibuang, apakah ada inovasi gitu? Mungkin sampah yang bisa dimanfaatin jadi sebuah karya atau apa itu ada nggak sih terpikirkan atau emang sudah ada, Om? Nah, ini pertanyaan menarik. Karena kalau sampah yang dari sungai itu tipikalnya berbeda dengan sampah-sampah yang ada dari darat. Jadi kalau sampah-sampah yang dari sungai itu kondisinya acak adut nggak karu-karuan. Mungkin kalau nanti berkesempatan memutar video, jadi sampah-sampah yang dari sungai itu memang udah nggak karu-karuan, jadi nyaris sebagian besar sampah-sampah itu tidak bisa diapa-apain. Nah, tantangan menarik tentu saja ini adalah untuk kaum muda yang kemudian punya tantangan untuk melakukan inovasi. Inovasi apa? Inovasi membuat atau menciptakan alat tepat guna yang kemudian bisa memproses sampah yang modelnya memang nggak karu-karuan. Nah, tentu saja ini akan menjadi baik kalau teman-teman muda kemudian bergerak sesuai dengan passion-nya, kemudian mereka melakukan inovasi itu terus-menerus sampai kemudian alat itu bisa bekerja dengan optimal. Saya akan cerita sedikit bagaimana seorang Boyan Slat yang umurnya 16 tahun, warga negara Belanda, kemudian membuat interceptor. Nah, interceptor kemudian dibeli oleh pemerintah Indonesia melalui Alcoa Golden Mississippi, kemudian lewat lewat Kementerian Kemaritiman dan Investasi dan Pemprov DKI. Interceptor itu harganya bukan murah, harganya lumayan mahal, 11 miliar. Andai saja anak-anak muda sebayanya Boyan Slat, kemudian mereka melakukan inovasi-inovasi, akan dahsyat. Yang tahu persoalan lingkungan Indonesia adalah ya kita. Saudara-saudara kita, adik-adik kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Sayang kalau kemudian malah orang dari luar yang kemudian bisa memberikan solusi. Masuk kita mau jadi tidur terus gitu kan, masuk nggak pernah bangun gitu loh. Sangat tergelitik ya, harusnya anak muda lebih dengan permasalahan gini harus lebih tergelitik gitu ya. Oh iya, harusnya tergelitik. Saya penasaran nih Om, sama sampah yang di sungai itu apa aja sih yang ditemuin? Kayaknya lihat foto-foto Om kayaknya sampahnya aneh-aneh. Nah, sampah yang ada di sungai itu adalah hasil karya kita bersama. Hasil karya kita bersama. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar, terutama yang sering banget banyak dijumpai dan bisa dilihat dengan kasat mata dan jumlahnya banyak, itu pertama adalah sampah plastik, semua jenis plastik. Dari kemasan makanan minuman sekali pakai, kemudian kantong kresek, dan produk plastik yang lain. Yang kedua adalah styrofoam. Styrofoam bekas
kemasan makanan minuman juga. Kemudian kemasan atau pelindung elektronik atau pelindung barang-barang pada saat teman-teman kemudian belanja online. Kemudian yang ketiga adalah popok sekali pakai. Kemudian yang keempat adalah pakaian. Jadi sampah pakaian itu luar biasa banyak. Nah, sampah plastik ini apa sih namanya? Mungkin ada beberapa solusi, walaupun sebenarnya ini masih belum bisa dilakukan secara masif. Kemudian styrofoam juga sama. Sudah ada yang kemudian mengolah, tapi belum bisa juga dilakukan secara masif. Yang ketiga, popok bayi. Popok bayi juga belum bisa apa namanya? Sudah ada yang bisa melakukan, tapi juga sama. Karakternya masih belum bisa dilakukan secara masif. Kemudian sampah kain bekas atau apa namanya sampah produk tekstil itu juga sama. Jadi dari ujung mata kaki kita sampai ujung kepala itu di sungai ada semua. Dan repotnya adalah sampah-sampah kain ini yang belum ada solusinya. Belum ada solusi. Jadi bayangkan, industri tekstil, industri fashion setiap hari memproduksi, tapi begitu produk itu kemudian tidak dipakai, kemudian dibuang, kemudian masuk aliran sungai, ini belum ada yang bisa mengolah sampah jenis ini. Orang pada nggak punya ini ya apa kepedulian terhadap sungai, main buang-buang aja gitu, nggak bukannya diapain gitu. Kalau baju-baju kan mungkin bisa dimanfaatin kasih orang lain, itu kenapa harus dibuang gitu kan? Betul, salah satunya itu. Termasuk apa sih namanya? Mungkin itu saat ini memang kemudian didera oleh sebuah apa namanya zaman di mana apa namanya kesuksesan itu kemudian apa sih namanya dilihat secara fisik. Si A sukses kalau kemudian bla 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 bla, termasuk cara berpakaian. Si B sukses kalau apa namanya secara fisik penampilannya bla 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 bla. Sementara itu secara fisik. Tapi kalau kemudian apa sih namanya ukuran sukses itu kemudian tidak dilihat juga dari sisi masalah keberlanjutan alam, ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar kita. Artinya kesuksesan saat ini boleh dikatakan iya, tapi menghancurkan masa depan. Berhubung masih hangat-hangatnya nih, kita kan habis lebaran nih, gimana nih Om melihat sampah di sungai ini kan saat pandemi sama ini kan masih pandemi kan, sama yang dulu-dulu gitu gimana melihatnya Om? Apalagi di momen lebaran atau sebelum atau sesudah lebaran. Ini masih hangat, di mana ini adalah masih beberapa hari kita lewati Hari Raya Idul Fitri, kemudian juga Hari Raya Idul Fitri itu di tengah-tengah pandemi global COVID-19. Jadi kalau dari sisi produksi sampah memang saya ngobrol dengan teman-teman yang kemudian melakukan apa namanya, yang narik sampah rumah tangga, memang terjadi lonjakan produksi sampah rumah tangga. Jadi produksi sampah rumah tangga memang terjadi lonjakan. Kemudian sampah-sampah apa sih namanya belanja online dalam hal ini adalah plastik, kemudian bubble wrap, kemudian label itu juga sudah sering kali kami temuin di sungai. Jadi label-label siapa pengirimnya, siapa penerimanya itu jelas. Jadi kami yakin bahwa sampah-sampah jenis ini adalah sampah-sampah dari produk atau dari kalau ditelusuri adalah sampah-sampah belanja online. Nah, ini yang kemudian apa sih namanya mata rantai perputaran ini yang kemudian harusnya juga menjadi perhatian kita bareng-bareng bahwa pada saat kita berubah, kemudian kita tidak siap. Sama halnya dengan COVID-19. Pada saat kemudian ada pandemi global, kita bingung caranya bagaimana. Kalau secara sistem, kemudian orangnya kemudian disiplin, kemudian orangnya sudah terbiasa melakukan hal-hal yang memang apa namanya seharusnya, itu tidak akan terjadi.
model-model kayak gini. Terlebih kalau kemudian orangnya masa bodoh, udahlah Indonesia terserah versi sungai. Udah, buangnya semua ke sungai. Buang sembarangan. Kotoran manusia. Iya. Semuanya. Om sebagai penggiat sungai ini optimis nggak orang Indonesia ini bisa lebih tertib buang sampah pada tempatnya, tidak buang sampah di sungai gitu? Ini pertanyaan. Nah ini pasti pusing banget ini. Aduh. Ini yang kemudian termasuk sulit ini. Kalau saya nggak ngerti, saya kemudian optimis atau pesimis. Tapi perjuangan ini tidak boleh kemudian berhenti. Nah, tapi dengan kondisi saat ini, saya masih boleh dibilang pesimis. Karena apa? Banyak faktor yang kemudian berpengaruh. Coba Om Iril juga sebagai jurnalis juga paham bagaimana model-model rekrutmen calon legislatif. Harus ada kesepakatan antara partai, kemudian dengan individu, harus ada mahar. Itu rekrutmen calon legislatif yang akan mencalonkan jadi calon legislatif. Kemudian bagaimana rekrutmen calon kepala daerah 11-12. Kemudian yang ketiga adalah calon presiden. Juga sama. Kalau dari model-model ini saja masih terus berlangsung, sangat mungkin ini akan terjadi terus-menerus. Karena apa? Akhirnya sistemnya ini yang kemudian membuat kondisinya menjadi langgeng. Ya nyuwun sewu kalau saya agak nyinyir, ya kita bisa apa? Kita bisa berharap apa? Kalau kemudian anggota DPR, baik yang di tingkat 2, di tingkat 1, atau DPR RI, yang dipilih dengan mekanisme-mekanisme ini, kita mau berharap apa? Kebijakan-kebijakan apa? Kalau kemudian isu di dasarnya saja, maaf, hanya di atasnya saja. Kemudian, kebijakan-kebijakan yang kemudian diketok, ditandatangani, disahkan, kemudian tidak akan berpihak kepada lingkungan, berpihak kepada masyarakat banyak. Akhirnya apa? Kebijakan-kebijakannya sangat mungkin akan condong kepada pengusaha yang mensupport percalonan dirinya. Begitu juga dengan pemerintah daerah. Pemimpin-pemimpin akan kemudian memberikan izin, konsesi, dan sebagainya. Akhirnya apa? Alam yang akan diperkosa terus setiap hari. Mungkin kita juga masih anget bagaimana daerah-daerah yang tadinya tidak ada banjir bandang, beberapa bulan terakhir terjadi banjir bandang. Kenapa? Sangat kasat mata dilihat. Bagaimana bukit-bukit digunduli, karena dikeruk, digunduli, dipindahkan untuk pengurukan, untuk bikin rumah, dan sebagainya. Saya ngerti. Ini kan sebuah lingkaran setan yang harusnya diputus oleh kita. Nah, sebenarnya ini juga harusnya bisa dilakukan pada saat saya senang kalau dengan Mas Iril kemudian masih muda, kemudian bergerak dengan kawan-kawan yang masih sebaya, berjaringan dari Indonesia Barat, dari Aceh sampai Papua, kemudian membuat gerakan secara bersama-sama. Anggap saja pergerakan ini dari awal. Coba berjaringan dari Papua sampai Aceh, kemudian melakukan pola-pola yang sama. Teman-teman harus melakukan pekerjaan atau kegiatan yang memang masyarakat melihat, oh si A, oh si B, si itu ya, yang suka ini, yang suka itu ya. Itu dari Aceh sampai Papua. Dari tingkat 1 sampai tingkat 2. Kemudian itu dilakukan terus-menerus. Dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun. Dan goalnya adalah teman-teman muda harus menguasai parlemen. Parlemen harus dikuasai oleh orang-orang yang memiliki visi, memiliki
misi, kemudian visioner terhadap masalah bangsa ini. Harusnya itu. Ya, anak muda harus lebih itu ya. Om, Sebenarnya dampak paling vital terhadap sungai sampah itu seperti apa sih, Om? Ya kalau semua makhluk hidup itu adalah sangat tergantung dengan air, ya sumber kehidupan. Tidak hanya manusia, ya binatang, flora dan fauna. Bayangkan, iya termasuk ekosistemnya. Pada saat ekosistemnya kemudian terganggu atau ada mata rantai ekosistem yang terputus, ya bukan tidak mungkin bahwa virus atau bakteri di waktu yang akan datang lebih dahsyat daripada COVID-19 ini. Kita tidak pernah tahu. Oke, Om. Buat Om, makna sungai dan sampah itu apa? Ya, selama kita hidup, kita tidak pernah bisa lepas dari sisa-sisa hasil konsumsi kita. Artinya konsumsi pakaian, makanan, minuman, dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita cara berkonsumsi apapun itu tidak terkendali, kemudian tidak terkelola terhadap sampah, ini adalah ya sebenarnya kita seperti bunuh diri perlahan-lahan. Mungkin bukan bunuh diri yang sesungguhnya kita. Mungkin saja anak kita, mungkin saja cucu kita, mungkin saja anak buyut kita. Itu yang pertama. Kemudian itu mengenai sampah. Kemudian kalau sampah ini ya harusnya kita kelola. Bagaimana cara mengelolanya? Harus kita masing-masing orang kemudian mencari jalan keluar sesuai dengan karakter wilayah tempat di mana kita tinggal. Nggak mungkin kalau saya dari desa Soko, kemudian sampahnya kemudian ada yang menarik sampah seperti yang ada di kota-kota. Karena apa? Di desa itu masih banyak lahan kosong. Jadi sangat mungkin orang dulu itu, saya masih ingat, kalau orang buang sampah dari dapur itu, ya udah tinggal bikin gelombang, sampah itu dibuang ke gelombang, kemudian ditimbun dengan tanah, udah jadi pupuk lagi. Tapi apa kabar dengan kota-kota, dengan Jakarta, dengan kota-kota yang kemudian pusat-pusat kota? Tanah untuk bikin kayak gitu udah nggak ada. Ya kita harus berpikir keras, cari berusaha keras cari solusi supaya kemudian sampah-sampah itu tidak buang masuk ke sungai, tidak masuk ke kebun, tidak masuk ke selokan, kemudian akhirnya adalah ke lautan bebas. Jadi kita harus berusaha sekuat-kuatnya. Bagaimana caranya? Kalau bisa bikin lubang biopori, bikin lubang biopori. Jadi sampah organiknya dimasukkan ke dalam lubang biopori, sekaligus menjadi resapan air. Yang kedua, bisa bikin kompos dengan composting atau komposter. Yang ketiga, bikin budidaya maggot atau pakan ikan atau pakan ternak. Jadi secara individu atau secara komunal atau secara bersama-sama, kita harus cari solusi bersama supaya masalah-masalah sampah itu selesai. Sampah kita ya, kita selesaikan oleh kita. Kita harus terus-menerus cari solusi itu. Yang kedua, mengenai sungai. Ya lagi-lagi, kalau peradaban manusia dari sejak zaman dulu itu adalah selalu berada di daerah aliran sungai. Kalau kemudian kita kok tidak bukan menjadi manusia yang beradab kalau kemudian kita tidak belajar atau membaca sejarah. Berarti ya kita benar-benar memang akhirnya kita seperti membunuh diri kita perlahan-lahan. Ya, inilah yang kemudian memang menjadi tantangan kita bersama, bagaimana kemudian mengingatkan saudara-saudara kita, tetangga kiri kanan kita, sahabat-sahabat kita untuk kemudian mulai, ayolah, apa yang bisa kita lakukan, ayolah. Kurang lebih kayak gitu, Ngiril. Harus mulai dari kita. Om, terakhir Om, harapan Om sebagai penggiat sungai ini apa Om? Untuk warga misal sama pemerintah itu. Iya, jadi harapan saya sebagai komunitas, juga sebagai orang tua, juga sebagai anak bangsa adalah bagaimana peran pemerintah
peran dunia usaha, peran masyarakat dan komunitas, peran kemudian media, kemudian peran juga akademisi itu kemudian bersatu padu. Jadi diikat dalam sebuah ikatan secara bergerak bersama-sama, kemudian saling melengkapi, sehingga persoalan yang ada di negeri ini perlahan-lahan, terutama persoalan lingkungan, persoalan sungai, persoalan sampah, persoalan limbah, itu bisa diselesaikan. Jangan sampai persoalan-persoalan ini semakin lama semakin menumpuk, sampah harus impor, kan ngawur, maksud sampah harus impor. Sampah impor. Iya, kita aja produksi sampah banyak kok masih harus impor. Jadi harapan saya adalah bagaimana pentahelik ini kemudian betul-betul bekerja sama. Bukan di level retorika, tapi benar-benar memang kemudian menjadi sebuah pekerjaan yang kemudian bisa dilihat, bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu dia obrolanku sama Om Suparno Jumar. Jadi teman-teman jangan lupa ya, tetap jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi sungai, karena akan benar-benar ngerusak lingkungan banget sampah-sampah, apalagi sampah kayak baju kayak gitu, baju yang kayak gini yang udah nggak dipakai, misal bisa dikasih ke orang lain, saudara kita yang masih bisa muat, atau teman-teman atau yang bisa membutuhkan lah. Kalau itu masih bagus, bisa kalian sumbangkan gitu, jangan dibuang ke kali. Jadi kali itu akan bersih gitu. Jadi emang kesadaran kita harus dipupuk dari sekarang. Jadi tetap jaga kebersihan ya teman-teman, dan juga kesehatan. Jangan lupa dukung terus channel ini karena akan memberikan konten-konten yang insya Allah edukatif dan inspiratif. Dan juga subscribe channel Reviance TV, juga komen, share, dan like. Jika kalian senang ya pokoknya share. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jangan lupa ya subscribe channel Reviance TV. Jangan lupa subscribe channel Reviance TV.